Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita pertemuan yang ke-11 ya. Kita akan masuk ke bab yang ke-6, yaitu persamaan umum derajat 2. Ini nanti masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu irisan kerucut ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baik, kita diberikan kemudahan, berdoa dipersilahkan. Oke, ini ya. Jadi persamaan umum derajat 2 ini adalah bentuk persamaan umum dari irisan kerucut sebenarnya. Jadi kalau bab sebelumnya kita sudah belajar persamaan elip, hiperbola, dan juga parabola ini. Kemarin kita hanya belajar dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika titik pusatnya di 0,0 ya. Dan kondisi berikutnya adalah ketika pusatnya bukan di 0,0, dan saya kira ini semoga sudah Anda pahami dengan baik gitu ya. Karena ini tidak terlalu sulit. Kita cuma merubah bagian X dan Y-nya itu, yang awalnya kalau elips dan hiperbola awalnya X kuadrat Y kuadrat, tinggal diubah jadi X min H kuadrat dan Y min K kuadrat, itu aja ya. Yang X menjadi X min H, yang Y menjadi Y min K, gitu aja. Sehingga kalau kemudian persamaan itu kita jabarkan menjadi persamaan umum derajat 2, dia tidak memuat suku ini. Jadi tidak memuat suku XY. Suku XY-nya itu tidak ada pada persamaan umum derajat 2-nya. Ini sudah umum tapi belum umum sekali gitu ya. Kenapa? Karena suku ini nggak ada. Dan nanti pada bab ini kita akan belajar persamaan yang paling umum. Paling umum itu artinya dia akan terdapat suku XY ya. Nah, suku XY nanti ini diakibatkan oleh dua transformasi. Kalau Anda ingat dulu transformasi linier, atau istilahnya apa ya, dulu di SMA itu Anda mengenal dengan istilah dilatasi, translasi, rotasi gitu ya. Nah, itu adalah transformasi linier. Tapi di sini di irisan kerucut ini kita akan mempelajari dua transformasi saja, yaitu translasi sumbu dan rotasi sumbu. Ini untuk bab ini ya, untuk bab yang ke-6 ini. Meskipun nanti mungkin di bab terakhir kalau waktunya cukup kita akan mempelajari transformasi yang lebih banyak lagi. Mungkin ada dilatasi, mungkin ada nanti satu lagi pencerminan itu apa itu? Pencerminan refleksi gitu ya. Tapi di bab 6 ini kita hanya mengenalkan atau menggunakan gitu ya, menggunakan alat dua ini aja, translasi sama rotasi sumbu. Apa gunanya translasi dan rotasi sumbu ini? Ini kita gunakan untuk merubah persamaan umum yang paling umum tadi, yang memuat suku XY ini kita kembalikan ke persamaan yang paling sederhana gitu ya. Jadi supaya persamaan umum itu menjadi persamaan yang paling sederhana, yang bentuknya kayak kita pelajari kemarin itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi yang persamaan yang sulit sekali, yang kita nggak tahu itu persamaan apa, dan itu posisinya di mana, itu akan kita bawa ke persamaan sederhana elips, hiperbola atau parabola, yang pusatnya juga kita geser ke titik pusat 0,0 gitu ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, kita lihat sedikit dulu gambarnya tentang translasi dan rotasi. Translasi yang bagian kiri ini. Jadi kalau kita punya sumbu koordinat ini, sumbu koordinat awalnya di 0,0 ini pusatnya. Ini kalau kita geser ke arah ini, ke arah 0,0-nya di H, H,nya di sini ya. Oh sorry, mohon maaf, ini kegeser ke bawah ini harusnya agak naik ke atas ya. Bisa nggak ini? Ini harusnya, mohon maaf, ini agak geser ke atas ininya tandanya. Ini X aksen tuh yang ini, X itu yang bawah ini loh. Nah ini.
Jadi ini 0, ini H, K, ini 0 aksen. 0 aksen yang koordinatnya adalah H, K gitu ya. Ini jadi kacau semua ini gambarnya, mohon maaf. Ini harusnya ini ke atas sini ya ini. Ini kan garis lurus ini harusnya. Ini juga harusnya garis lurus ini. Mungkin karena di copy jadi kacau ya. Belum di grup kemarin copy-nya, gambarnya. Oke, nggak apa. Jadi ini mirip seperti yang kemarin saya jelaskan itu ya. Jadi awalnya di 0,0, kita geser pusatnya di 0 aksen yaitu H, K, maka nanti kita akan punya kesamaannya di sini. Kesamaannya seperti yang di bawah ini, yang saya kotak ini, bahwa XY-nya nanti akan kita peroleh dengan persamaan ini. X-nya adalah X aksen plus H, kemudian Y-nya adalah Y aksen plus K. Ini sudah jelas, saya kira mirip, bukan hanya mirip, sama seperti yang di tahap sebelumnya kemarin. Nah, kemudian rotasi itu seperti ini. Kalau awalnya bentuknya biasa, tegak lurus gini, mendatar dan vertikal gini. Nah, ini kita putar sejauh theta ini ya. Jadi yang awalnya di sini kita putar sejauh ini. Ini adalah theta. Nah, kalau ini kita putar sejauh theta, nanti X-nya yang awalnya di sini itu menjadi di sini, yang miring ke atas ini. Ini X aksen ini harusnya ya. Ini Y aksen. Ini yang lurus ini X. Kemudian Y yang awalnya di sini menjadi di sini. Ini ya, ini Y aksennya. Ini adalah Y aksennya sekarang setelah diputar sejauh theta. Nah, nanti berarti posisi ini, posisi kedudukan titiknya ini juga tentu akan berubah gitu ya secara koordinat. Yang awalnya dia terletak di XY, kemudian dia dipandang dalam X aksen Y aksen, dia akan berubah dengan rumus perubahannya seperti ini. Ini dulu sudah pernah Anda pelajari harusnya di SMA. Ini rumus perubahannya. Jadi X-nya sama dengan X aksen cos A. Ini kok alfa atau theta atau ini, mohon maaf. Sudut putarnya alfa. Oh, berarti ini mohon maaf, ini kegeser lagi ya. Theta itu yang sini. Theta itu seluruhnya ya. Theta itu dari sini ke sini itu theta. Kalau perputarannya ini alfa. Ini ya. Ini. Mohon maaf, ini kegeser jadi kacau ya. Menggunakan alfa tadi, maka ini X-nya adalah X aksen cos alfa min Y aksen sin alfa, dan Y-nya yang belakang ini adalah X aksen sin alfa plus Y aksen cos alfa. Ini rumus yang dulu sebenarnya rumusnya X aksen itu apa, Y aksen itu apa gitu ya. Tapi karena kita balik, yang awalnya X aksen sama dengan sekian, Y aksen sama dengan sekian, kita balik ke istilahnya di inilah, di fungsinya di inverse itu menjadi dan X sama dengan itu menjadi ini. X sama dengan X aksen cos alfa min Y aksen sin alfa, Y sama dengan X aksen sin alfa dan Y aksen plus Y aksen cos alfa. Ini mohon ini jangan dilupakan ya. Nanti ke depan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, kemudian ini yang persamaan paling umum sekali. Karena di sini memuat suku X kali Y. Kalau yang di bab 5 kemarin, irisan kerucut biasa, karena pergeseran sumbu itu, dia tidak memuat X kali Y. Nah, sekarang karena di sini ada rotasi sumbu, nanti kita akan mendapati ini ya, mendapati suku X kali Y di sini. Nah, apa namanya? Berikutnya, persamaan umum ini akan kita pandang ke dalam suatu fungsi dua variabel. Jadi ini kan persamaan, sekian sama dengan 0 itu persamaan. Dan ini akan kita pandang sebagai fungsi yang bawah ini. Ini namanya fungsi. Jadi fx sama dengan sekian atau fy sama dengan sekian. Tapi ini dua variabel. Anda belum belajar KPP ya.
belajar KPB-nya mungkin semester 4. Ini sedikit mengenal saja. Jadi variabel bebasnya ada dua di sini, variabel independennya yaitu X sama Y. Dan nanti sama dengan ini, persis sama dengan yang di atas, yaitu AX kuadrat plus 2BXY plus CY kuadrat plus 2DX plus 2EY plus F. Ya. Jadi komplit di sini, variabelnya X kuadrat ada, Y kuadrat ada, X kali Y ada, X sendiri ada, Y sendiri ada, konstan ada. Itu. Lah nanti kita akan merubah persamaan yang atau fungsi yang seperti ini ke bentuk umum dari irisan kerucut yang paling sederhana. Paling sederhana itu berarti kemarin tidak ada suku XY, X kali Y, dan tidak ada suku X maupun suku Y. Karena dia hanya X kuadrat persekian plus Y kuadrat persekian sama dengan 1 kan gitu ya. Nah, berarti dia tidak persamaan yang paling umum itu berarti dia tidak memuat XY, tidak memuat X, dan tidak memuat Y. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menggeser dulu, ini pakai translasi tadi, menggeser titik 0,0 ke titik 0 aksen yaitu H, K. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita gambar ini persamaan umum derajat 2 ini, nanti gambarnya itu dia misalkan elips, nanti dia miring di sini. Nah, gini. Kira-kira gini, miring di sini. Ini adalah sumbu asalnya yaitu X, Y. X, X dan Y di sini. Nah, ini nanti kalau kita punya elips atau mungkin hiperbola atau parabola yang bergeser dan miring ini, persamaan umumnya nanti akan jadi seperti ini. Nanti komplit sekali, ada suku X kuadrat, ada suku XY, ada suku Y kuadrat, ada X, ada Y gitu ya. Nah, kita akan mencoba membuat seolah-olah membuat sumbu yang baru gitu ya. Membuat sumbu yang baru supaya persamaan umum itu menjadi persamaan biasa. Gitu ya. Caranya adalah yang pertama menghilangkan dulu X dan Y. Nah, adanya X dan adanya Y ini, kalau Anda ingat di bab 5 kemarin, itu terjadi karena translasi sumbu. Berarti nanti supaya suku yang belakang ini 2DX sama 2EY ini hilang, maka sumbu yang semula di sini itu kita geser ke pusatnya irisan kerucut tersebut. Jadi kita geser ke sini dan di sini, gitu ya. Jadi kita akan punya sumbu koordinat baru yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, dengan menggeser ini, maka nanti diharapkan suku X dan suku Y ini hilang. Karena seolah-olah kalau elips itu kita pandang dalam sumbu koordinat baru, seolah-olah dia tidak tertranslasi kan, seolah-olah dia sudah kembali ke pusatnya ke 0,0. Tapi 0,0-nya di X aksen di aksen gitu ya. Itu keterangan dari yang ini. Jadi 0,0 digeser ke 0 aksen yaitu H, K. Ini H, K lah ya, anggaplah ini H, K. Jadi ini H itu berarti di sini ini ya. Ini H, ini K. Nah, dengan itu maka kita harus memasukkan X yang sama dengan X aksen plus H dan Y yang sama dengan Y aksen plus K itu ke persamaan tadi, ya. Jadi seluruhnya ini, semua X yang ada di sini, ini kita ganti dengan X aksen plus H, kemudian semua Y di sini kita ganti dengan Y aksen plus K. Maka kita akan mendapatkan ini, yang paling bawah ini. Nah, ini. Jangan dilihat ruwetnya dulu, ini hanya langkahnya. Nanti ke depan, kalau kita ketemu soal akan mudah. Ini cara untuk mendapatkan ininya, mendapatkan nanti rumus perubahannya bagaimana gitu. Lah, tujuan kita kan tadi ingin menghilangkan poin X aksen dan Y aksen, gitu ya. Nah, ini X aksen dan Y aksen ini hilang itu ketika apa? Ketika nilai ini 2AH plus 2BK plus 2D sama dengan 0, jadi nilai ini harus sama dengan 0, dan nilai ini harus sama dengan 0.
Jadi itu 2AH plus 2BK plus 2D sama dengan 0, dan ini 2BH plus 2CK plus 2E-nya juga sama dengan 0. Nah, ketika 2 ini 0, maka nanti persamaan ini akan tidak memuat X aksen dan Y aksen. Itu ya. Nah, supaya ini 0 itu bagaimana? Ini kan seolah-olah seperti persamaan ini. Sistem persamaan linear dengan dua variabel ya. Variabel H dan variabel K. Jadi ini persamaan SPL dengan dua variabel yaitu H dan K ini. H dan K ini. Nah, supaya persamaan ini punya penyelesaian yang tunggal, artinya HK-nya itu berapa sih kan gitu kan ya. Jadi kan kita sebenarnya tujuannya adalah memilih nilai H sama nilai K. Jadi ini tuh gesernya digeser ke berapa sebenarnya gitu. Digeser ke H berapa dan ke K berapa supaya sumbu yang baru itu pas di tengah-tengah irisan kerucut tadi, atau anggaplah ini elips ya. Di tengah-tengah pusat elips yang miring dan geser ini gitu. Jadi kita ingin mencari H dan K sebenarnya. Nah, H dan K-nya nanti makanya akan kita peroleh dari persamaan ini. H dan K yang mana? Dia adalah H dan K yang coret ini. H dan K yang memenuhi persamaan ini supaya ini 0 gitu ya, supaya ini 0 dan supaya ini 0. Berarti intinya adalah ini di sini kan. Ini dan ini. Karena kalau enggak 0 percuma, tujuan kita kan mau menghilangkan X aksen dan Y aksen. Nah, supaya X aksen dan Y aksen hilang ya biar ininya harus 0, ininya harus 0 gitu ya. Maka nanti dengan menyelesaikan SPL ini, dua ini, kita akan memperoleh nilai H dan K gitu ya. Tapi syaratnya supaya dia punya penyelesaian yang tunggal, syaratnya kan determinannya harus tidak boleh 0. Determinan itu berarti ini 2A ini ya. Ini kan koefisiennya ini 2A, ini koefisiennya 2B, ini koefisiennya yang bawah itu 2B, ini 2C. Berarti mendapat ini. Ini determinannya ini atau ini 4AC min 4B kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat SPL punya penyelesaian tunggal ya. Di aljabar linear harusnya Anda sudah selesai nih semester 1 kemarin. Lah, oke, maka kita anggap dulu dia punya penyelesaian. Nanti dengan menyelesaikan persamaan ini, 2AH plus 2BK plus 2D sama dengan 0 dan 2BH plus 2CK plus 2E sama dengan 0. Pak, nanti gimana nyelesaiannya, Pak? Ini huruf semua loh. Ini kan karena di sini masih huruf. Nanti kan kalau di soal ini sudah berganti angka, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa, F-nya berapa, kan nanti ada angkanya, ada bilangannya. Tinggal bilangannya nanti dimasukkan ke ini kan, dimasukkan ke bentuk ini. Berarti nanti dia bilangan ini, 2A itu bilangan, 2B itu bilangan, 2D itu bilangan. Ini 2B juga bilangan, 2C juga bilangan, 2E juga bilangan kan. Nah, berarti kan nanti sekian H plus sekian K plus sekian sama dengan 0 dan sekian H plus sekian K plus sekian sama dengan 0. Dari situ nanti bisa mendapatkan nilai HK. Jadi ini nanti kita akan memperoleh nilai H sama nilai K itu berapa. Jadi translasi sumbunya kan ketahuan nanti seberapa besar pergeserannya ke sini itu berapa gitu ya. Ini berapa. Itu yang pertama. Maka setelah ketemu H dan K-nya, persamaan itu akan menjadi persamaan yang benar-benar hilang tadi. X aksen dan Y aksennya tadi bagian ini hilang, bagian ini sama ini habis ya, atau yang di sini tadi, utama yang kedua ini, bagian ini sama bagian ini 0. Kalau itu kan berarti tinggal sisanya yang ini, yang masih ada bagian suku ini sama suku FHK, maka tinggal menjadi ini. Dengan memperoleh HK tadi, kita akan mendapatkan persamaannya menjadi ini, DAX aksen kuadrat plus 2BX aksen Y aksen plus CY aksen kuadrat plus FHK sama dengan 0. FHK itu nanti suatu nilai berarti ya, suatu konstanta. Ini berarti kan H dan K yang kita peroleh tadi kita masukkan ke fungsi ini, kita akan memperoleh suatu bilangan tertentu nanti. Ini tinggal dimasukkan ke sini, suku paling belakang konstantanya ini. Lah, di sini ini masih belum menjadi persamaan umum irisan kerucut. Ini masih sulit kita menebak ini apa. Kenapa? Karena
masih ada suku ini, masih ada suku X aksen, Y aksen ini. Nah, suku ini bisa kita nanti hilangkan juga dengan cara rotasi sumbu. Jadi, kalau digambarkan di sini, setelah kita mentranslasi ini, kita membuat sumbu baru lagi, yaitu sumbu yang kita miringkan seperti ini. Aduh, sorry, nggak pas ya. Jadi kita buat sumbu yang miring gini. Ini anggaplah lurus ya. Maksudnya nggak pinggang-pinggang. Nah gini. Ini kita kasih nama X double aksen dan Y double aksen ini. Perubahan kedua ini. Nah, kemudian kalau dengan perubahan yang kedua ini, dengan memutar sumbunya segini, ini sebesar alfa gitu ya, sesuai dengan yang depan tadi, maka elips ini, elips yang miring ini, dipandang dalam sumbu terakhir, sumbu yang ketiga, sumbu pertama itu sumbu asal, XY, sumbu kedua itu E aksen, Y aksen, sumbu ketiga itu berarti X double aksen ini, X double aksen dan Y double aksen, maka elips ini kita pandang pada sumbu koordinat yang ketiga ini, dia menjadi elips yang lurus gitu ya. Jadi elips yang lurus dan pusatnya di 0,0. Jadi itu manfaat rotasi sumbunya adalah supaya elips ini nanti menjadi elips yang biasa itu. Biasa tapi bukan biasa dalam XY, biasa dalam sumbu koordinat X double aksen dan Y double aksen. Itu maksudnya gitu. Dan nanti dengan sumbu putar alfa itu, maka kita masukkan perubahannya tadi. Perubahannya kan ini yang bawah ini tadi ya. X sama dengan X aksen cos alfa min Y aksen sin alfa, dan Y-nya sama dengan X aksen sin alfa dan Y aksen cos alfa. Berarti kalau tadi X aksen sama dengan X double aksen cos alfa min Y double aksen sin alfa, kemudian Y aksen sama dengan X double aksen sin alfa plus Y double aksen cos alfa. Maka berubah menjadi ini. Kan tadi AX kuadrat, maka menjadi A kali ini kuadrat plus 2B kali XY kan, X-nya ini, Y-nya ini, X AC-nya ini, Y AC-nya ini, plus C kali Y aksen kuadrat menjadi ini, plus FHK tetap. Ini kalau kita jabarkan, nanti menjadi panjang sekali ini. Panjang sekali. Nah, kita ambil poin yang di sini. Koefisien dari X double aksen Y aksen ini, tujuan kita kan menentukan alfa sekian supaya suku yang tengah ini X double aksen Y double aksen ini kan hilang. Nah, kalau ini hilang, maka syaratnya kan koefisien ini sekian, ini sampai dengan ini itu kan harus 0. Atau kita ambil ke bawah sini ya, kita ambil ke bawah. Maka nilai ini koefisiennya X double aksen Y double aksen ini harus sama dengan 0. Nah, ini kalau kita jabarkan cos alfa sin alfa, ini ada juga sin alfa cos alfa, ini kita jadikan satuan, kita akan memperoleh 2 kali C min A gitu ya. 2 kali C min A atau min 2 kali A plus C gitu ya. Atau ini aja ben gampang, 2 kali atau C min A kali 2 cos alfa sin alfa. Nah, 2 sin alfa cos alfa itu kan sama dengan sin 2 alfa. Berarti dia sama dengan C min A kali sin 2 alfa. Itu masih di ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kanan menjadi A min C kan, karena diminuskan ya. Yang awalnya C min A menjadi A min C ini. A min C kali sin 2 alfa. Terus yang tetap di ruas kiri ini, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa ini adalah nilainya cos 2 alfa gitu ya. Maka dia yang ruas kiri 2B cos 2 alfa, yang ruas kanan A min C sin 2 alfa. Nah, ini sin alfanya, sin 2 alfa kita pindah ke kiri menjadi pembagi. Maka cos 2 alfa per sin 2 alfa menjadi kotangan 2 alfa ini. Terus yang ini 2B pindah ke kanan menjadi pembagi menjadi ini. Menjadi pembagi ini.
Jadi kita peroleh nilainya ini. Jadi berapa alfanya gitu ya, untuk menentukan nanti berapa sih perputarannya supaya sumbunya ini pas menjadi sejajar dengan sumbu utama dan sumbu pendeknya elips, atau kalau di hiperbola supaya dia sejajar dengan sumbu transfer dan sumbu konjugatnya hiperbola, atau dia kalau parabola supaya sumbu yang baru ini sejajar atau pas berimpit dengan sumbu simetrisnya parabola. Alfanya akan bisa dicari dengan rumus yang ini ya, ini. Jadi kotangan 2 alfa sama dengan A min C per 2B. Pak, AC dan 2B dari mana? Dari persamaan ini tadi kan. A-nya, A itu adalah koefisien X kuadrat, 2B itu adalah koefisien X aksen Y aksen, C itu adalah koefisien Y kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita akan mendapatkan alfanya berapa itu nanti. Gitu ya. Nah, itu sehingga nanti kalau ketemu alfanya berapa, bagian ini akan hilang. Bagian 2B X aksen Y aksen ini akan hilang. Maka terakhir kita tinggal mendapatkan ini nanti. Persamaan ini. Ini sudah persamaan biasa ini. Sama dengan sekian gitu ya nanti ya. Jadi tinggal dibagi sekian kan nanti. Ini bilangan nanti, FHK bilangan. Nanti tinggal dibagi semua dengan FHK, nanti kan menjadi X kuadrat per sekian plus Y kuadrat per sekian sama dengan 1 gitu. Harapan kita kan itu nanti. Kalau sudah gitu nanti berarti mudah menentukan dia elipsnya seperti apa dan posisinya di mana, miringnya sejauh apa, itu untuk menggambarnya mudah. Jadi itu penjelasan yang panjang tadi. Intinya adalah sebenarnya kita mendapatkan rumus-rumus dari ini ya, rumus-rumus dari pergeseran dan rotasi tadi. Jadi rumus pergeserannya yang HK tadi, HK diperoleh dengan ini tadi, menyelesaikan SPL ini, 2AH plus 2BK plus 2D sama dengan 0 dan 2BH plus 2CK plus 2E sama dengan 0. Kemudian nilai alfa kita peroleh dengan menyelesaikan persamaan ini. Kotangan 2 alfa sama dengan A min C plus per 2B. Nah, terus nanti kalau sudah ketemu ini, sudah menjadi persamaan seperti ini, maka A double aksen dan C double aksennya, kalau Anda menggunakan ini terlalu panjang, ini setelah kita jabarkan, saya langsung saja ke sini. Kita akan mendapatkan rumus yang cukup mudah di sini. Jadi ini dulu dari sini. Ini sorry. A double aksen plus C double aksen itu sama dengan A plus C, dan A double aksen min C double aksen itu sama dengan A min C kali cos 2 alfa plus 2B sin alfa gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan aturan ini nanti, A double aksen C double aksen itu sama dengan AC min B alfa. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menulis persamaan tadi menjadi ini. Itu ya. Nah, kalau Anda bingung, ini saya berikan dalam bentuk contoh aja. Setidaknya dasarnya dari mana Anda sudah saya jelaskan. Nanti kalau cek mudeng, diulang-ulang aja nanti video rekamannya. Nah, kemudian dari sini, dari persamaan yang terakhir yang sudah kita sederhanakan menjadi seperti ini. Tapi ingat ya, ini persamaan sederhana dalam sumbu X double aksen dan Y double aksen. Jadi setelah mengalami 2 kali transformasi. Jadi setelah mengalami translasi dan setelah mengalami rotasi. Nah, untuk melihat ini persamaan apa, kita bisa selidiki dari nilai ini. A double aksen dan C double aksennya. Jika dikalikan itu nilainya lebih dari 0, maka dia adalah elips gitu ya. Ini. Jika dikalikan nilainya kurang dari 0, lebih kecil 0, dia adalah hiperbola. Jika dikalikan sama dengan 0, kok bisa Pak? Berarti salah satunya 0 berarti kan? Kalau dikalikan sama dengan 0, berarti nanti salah satu ini 0, atau dia salah satu tidak termuat di sini. Suku X kuadrat atau suku Y double aksen kuadratnya tidak ada. Itu artinya salah satu 0, maka dikalikan 0, dia merupakan parabola. Itu ya.
Nah, sedang Pak yang bawah ini apa Pak? Ini dari keterangan atas tadi bahwa A double aksen, C double aksen kan diperoleh dari ini. AC min B kuadrat. Jadi maksudnya penyelidikannya kita bisa bisa dua cara. Yang pertama adalah ini caranya adalah kita selidiki dari persamaan yang sudah sederhana. Ini. Atau kalau kita sebelum menyederhanakan tapi kita ingin tahu dia persamaan apa, kita menggunakan rumus yang bawah ini, yang bawah ini. Ini kan pakai A, C, dan B, nggak pakai aksen, nggak pakai double aksen. Berarti nilai A, C, dan B ini kita peroleh dari persamaan yang paling dasar ini, paling awal ini tadi. Jadi A, B, dan C yang ada di sini. Jadi sebelum disederhanakan pun kita masih sudah bisa menyelidiki dia sebenarnya persamaan apa. Dengan cara yang bawah ini tadi. Ini. Kalau AC dikurangi B kuadrat itu lebih dari 0, maka dia elips. Kalau AC dikurangi B kuadrat itu kurang dari 0, maka dia hiperbola. Kalau AC min B kuadrat itu sama dengan 0, maka dia parabola. Jadi bahkan sejak dari persamaan awal ini saja kita sudah bisa menentukan dia persamaan apa. Tapi baru bisa menentukan jenisnya. Anda mau gambar gini pasti sulit, belum bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia geser sejauh apa dan dia miringnya seberapa kemiringannya, perputarannya maksudnya. Maka kita perlu mencari HK dan mencari alfa tadi supaya kita bisa menggambarnya. Ya. Nah, contohnya ini. Contohnya di sini, ini ya. Yang pertama, sederhanakan persamaan umum derajat 2 berikut. Nah, ini kita sudah bisa menyelidiki sebenarnya dari sini. Ini berarti A-nya 1, B-nya adalah akar 3, C-nya adalah 2. Ini kalau kita masukkan ke rumus ini, AC min B kuadrat, AC berarti A kali C itu 2, dikurangi B kuadrat. Jadi dikurangi akar 3 kuadrat itu 3. 2 dikurangi 3 itu min 1. Min 1 itu berarti kan kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 itu berarti dia persamaannya adalah persamaan hiperbola. Jadi ini nanti menjadi persamaan hiperbola nanti. Nah, kita hanya tahu jenisnya saja. Tapi untuk menggambarnya bagaimana, titik-titiknya di mana, titik-titik pentingnya, puncaknya di mana, pusatnya di mana, kita masih kesulitan. Nah, kita gunakan yang rumus-rumus di atas tadi. Kita ambil dulu di sini A-nya 1 gitu ya. B-nya adalah akar 3 per 2. Pak, kok dapat akar 2 dari mana? Per 2 dari mana? Karena di sini tadi kan bagian B, D, dan E itu ada pengali 2-nya. 2B, 2D, dan 2E kan. Nah, maka di sini dibagi 2. Bagian B-nya ini ada pembagi 2-nya, bagian D dan bagian E-nya ini ada pembagi 2-nya ya. Yang tidak ada itu bagian C sama A, C sama F. Itu seperti di sini aja langsung ditulis. Jadi A-nya 1, B-nya akar 3 per 2, C-nya itu 2, di sini 2. Terus ini adalah 2D, berarti D-nya adalah akar 3 per 2 ini. Terus min 1 itu adalah 2E, maka E-nya adalah min 1 per 2 atau min setengah. Konstantanya adalah F gitu ya, maka F-nya adalah minus 8. Dan nanti nilai-nilai ini akan bisa kita gunakan. Oh, sorry, ini kok jadi lebih besar ya. Oh maaf, tadi saya belum bagi setengah ya, belum bagi 2. Jadi AC itu 2 dikurangi setengah akar 3 kuadrat. Tadi saya kok akar 3 kuadrat saja. Ini berarti 2 min 3 per 4, 1 seperempat. 1 seperempat itu lebih dari 0. Mohon maaf, ini persamaan elips ini ya. Elips. Nah, kemudian kita ingin kalau di sini langkah yang digunakan adalah merotasi dulu. Memang karena kalau dengan merotasi kita bisa lebih pendek sih sebenarnya cara pengerjaannya nanti. Jadi dirotasi dulu ini, baru nanti ditranslasi. Nah, kita ingin cari perrotasinya berapa alfanya, langsung menggunakan rumus tadi ini. Kotangan 2 alfa sama dengan A min C per 2B. A min C, A dikurangi C itu min 1 per 2B. B-nya adalah akar 3 per 2, berarti 2B akar 3 ini ya. Berarti min seper akar 3. Lah, min seper akar 3 itu adalah nilai kotangan dari 2pi per 3 gitu ya. Pak, kok bisa dapat 2pi per 3, Pak?
Karena kita ingin lihat ini kan, ada nilai minusnya ini. Kalau di kuadran pertama nanti dia positif, karena kuadran pertama untuk semua nilai sin, cos, tan, kotangen itu apa namanya positif. Maka ini akan negatif di kuadran yang kedua ya. Karena dia positif negatifnya sama seperti tangen. Di kuadran kedua yaitu 2pi/3. Jadi nilainya adalah 120 ya. Kalau 2 alfanya itu adalah 120 atau 2pi/3, maka alfanya adalah ini, pi/3 atau 60. Jadi perputaran dari elipsnya itu adalah sejauh pi/3. Jadi miringnya ini, kalau di gambar ini, miringnya ini, muternya ini, dia adalah sejauh 60 derajat. Jadi kalau di sini dicari miringnya dulu, baru dicari pergeserannya itu ya. Kalau sudah ketemu alfanya, maka kita bisa membuat ini ya, apa namanya, persamaan yang awalnya ini tadi diubah ke persamaan dalam bentuk x aksen y aksen menggunakan aturan ini tadi. Ini, Pak, ini dari mana nilainya, Pak? Ini dari yang tadi itu, awal tadi itu. Ini. Gitu ya. Jadi karena kita sudah punya alfa, maka kita akan tahu cos alfanya berapa, sin alfanya berapa gitu ya. Tinggal dimasukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan yang tadi itu, yang ini tuh. Jadi x-nya adalah setengah x aksen min setengah akar 3 y aksen, y-nya adalah setengah akar 3 x aksen plus setengah y aksen. Ini kita substitusikan ke persamaan yang atas ini. Kita akan memperoleh ini. Setelah disederhanakan, kita akan memperoleh ini. 5x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat min 4y aksen min 16 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah lebih sederhana daripada yang atas. Nah, sekarang kan kita sudah lihat di sini tidak memuat suku x kali y. Gitu ya. Nah, berikutnya supaya dia berubah ke persamaan yang paling asal, dia kita translasi. Nah, tapi translasinya di sini kita, ini enaknya ini enaknya kalau kita menggunakan rotasi dulu baru translasi ya. Kalau kita sudah mendapatkan ini, proses translasinya bisa kita gunakan seperti pada bab 5 kemarin itu, dengan melengkapkan kuadrat sempurna kemarin itu ya. Nah, kita akan peroleh seperti ini. Nah, berarti nggak perlu pakai rumus-rumus tadi itu, kita langsung ketemu ini H dan K-nya berapa. Jadi H-nya adalah 0, K-nya adalah 2 di sini ya. Pergeserannya berarti hanya tidak bergeser. Jadi X-nya nggak bergeser, yang bergeser adalah K-nya, yaitu bergeser sejauh 2 ke atas. Berarti kira-kira kalau digambar nanti dia begini kan. Ini sumbu awal, X dan Y awal. Tuh. Kemudian dia digeser, dirotasi sejauh 60 derajat ya, agak miring 60 derajat gini nanti. Tapi naik dikit, naik sejauh 2 karena X-nya nggak bergeser. Sorry, yang bergeser adalah plus, betul ya, berarti di sini ya. X-nya tetap, Y-nya gitu. Hanya naik, Y-nya naik, X-nya tetap di 0. Oh ya benar, ini ya. Berarti ke atas gini ya. Ini. Tapi dia miring nanti. Miring 60 derajat. Berarti ini dan 60 derajat itu berarti sekitar segini. Nah, ini. Berarti ini yang terakhir, sumbu terakhirnya di sini. Kalau menggambarnya sih memang kita enak menggambar, kalau cara menggambar enak digeser dulu baru diputar itu ya. Tapi kalau mencari nilainya ini enak kalau dicari rotasinya dulu berapa, baru ditranslasi, karena ini nggak perlu menggunakan rumus yang panjang tadi. Rumus panjang itu maksudnya yang ini tadi, menentukan H sama K-nya menggunakan ini kan. Ya nggak panjang sih, tapi ini harus menyelesaikan SPL ini Anda. Tapi tanpa itu, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kita juga sudah bisa ini memperoleh hanya 0, K-nya 2.
Nah, ini pusatnya sekarang di sini, dan nanti elipsnya berarti ini A-nya itu berarti akar 20, B-nya itu 2, berarti sumbu panjangnya ada di sumbu Y. Y-nya itu Y double aksennya yang ini ya. Ini Y double aksen, ini X double aksennya. Berarti elipsnya itu panjangnya vertikal gini. Nah, kira-kira seperti ini. Dengan puncaknya ini, puncak atas dan bawahnya ini adalah sejauh akar 20 dari titik pusat. Kemudian sumbu pendeknya ini, puncak sumbu minornya ini, ujung sumbu minornya ini sejauh akar 4, berarti 2 dari titik pusat yang baru ini. Gitu ya. Anda masih mendengarkan suara saya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Paham nggak maksudnya penjelasan saya ini tadi? Paham, Pak. Contoh yang pertama ini sudah paham Anda? Paham, Pak. Oke, ya. Ini yang cara yang pertama, yaitu kalau digunakan rotasi dulu baru translasi. Seandainya nanti di contoh soal atau Anda dapat latihan soal tidak ada perintah menggunakan rotasi dulu atau translasi dulu, ini menurut saya, versi saya loh ya, versi saya lebih mudah menggunakan rotasi dulu seperti contoh satu ini. Karena kita langsung memperoleh ini tadi, terus kita dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kita bisa mendapatkan ini tanpa menggunakan rumus tadi. Sudah kelihatan pergeseran H dan K-nya. Ini kan hanya 0, K-nya 2 itu ya. Jadi bergeser di titik 0,2 di sini kan. 0,2 itu di atas ini kan. Ini terus rotasinya tadi sejauh 60 derajat karena alfanya tadi 60 derajat. Nah, dari situ kita bisa menggambar ini. Menggambar persamaan ini, gambarnya gimana sih? Gambarnya kayak gini gitu ya. Nah, itu manfaatnya dengan cara translasi dan rotasi kita jadi tahu persamaan yang ini nggak tahu apanya, ini bentuknya apa, jenisnya apa, posisinya gimana, kita bisa tahu sekarang gambarnya seperti ini. Kalau ini sudah paham, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalau kita mentranslasi dulu baru merotasi gitu ya. Ini kita cek dulu, A-nya adalah 4, nah dia koefisien X kuadrat, kemudian B-nya adalah akar 3, kenapa? Karena ini dibagi 2 ya, menjadi akar 3 ini. C-nya adalah 2 di akar koefisien Y kuadrat. D-nya adalah 5 akar 3 karena ini dibagi 2. Koefisien X ini dibagi 2, maka D-nya 5 akar 3. E-nya adalah koefisien Y ini dibagi 2, maka E-nya itu 5. F-nya adalah konstantanya ini, maka dia adalah min 5. Gitu ya. Nilai-nilai koefisien-koefisiennya. Terus di sini, ini caranya berbeda dengan yang pertama. Kalau di sini kita akan melihat dulu translasinya berapa. Jadi kita lihat H dan K-nya berapa dulu. Ya. Maka untuk melihat H dan K, kita gunakan rumus tadi itu, ini. Kita bikin SPL tadi itu. 2AH plus 2BK plus 2D sama dengan 0. Dan 2BH plus 2CK plus 2E sama dengan 0. Ini A dan B, A, B, D, B, C, E ini kita ambilkan dari nilai-nilai di atas ini tadi ya. Nilai-nilai di atas ini tadi. Sehingga kita akan memperoleh ini. 2A berarti 8H ini. Terus 2B berarti menjadi 2 akar 3K. 2D berarti menjadi 10 akar 3. Tapi kita pindah ke kanan. Ke ruas kanan sehingga menjadi minus ini. Minus 10 akar 3. Terus 2B itu berarti B-nya akar 3 menjadi 2 akar 3H. Plus 2C, C-nya itu 2, berarti menjadi 4 ini, 4K. Plus 2E, E-nya 5, kali 2 berarti 10. Kita pindah ke ruas kanan menjadi minus 10. Nah, ini kan SPL ini. SPL DV, sistem persamaan linear 2 variabel. Dengan variabelnya adalah H dan K. Ini kita selesaikan, di sini nggak diberikan penyelesaiannya, ini dianggap Anda bisa menyelesaikan. Anda kan sudah pintar ya. Sudah keterima di prodi matematika, calon sarjana matematika, harusnya menyelesaikan SPLDV pelajaran SMA ini bisa. Silahkan mau pakai rumus substitusi, mau pakai cara eliminasi, silahkan. Nanti akan diperoleh nilai H dan K-nya ini. H-nya adalah minus akar 3, K-nya adalah minus akar 1. Itu ya. Jadi sudah tahu dulu pergeserannya.
Kemudian kita lanjutkan rotasi. Berarti mencari sudut alfa ini ya. Dengan rumus yang tadi itu, yaitu ini. Kotangen 2 alfa sama dengan A min C per 2B. A min C berapa? A-nya 4, C-nya 2, berarti A min C adalah 2. 2B, B-nya akar 3. 2B berarti per 2 akar 3. 2 dengan 2 ini bisa dibagi, tinggal seper akar 3. Nah, kotangen 2 alfa adalah seper akar 3. Ingat ya, apa namanya, kotangen itu kan sepertangen, gitu ya. Sepertangen. Berarti ini kalau Anda mencari kotangen 2 alfa, itu berarti sama aja Anda kalau mau mencari tangen 2 alfa, maka dia sama dengan akar 3, gitu ya. Tapi ini benar mau salah ya, kayak salah. Mohon maaf, benar nggak saya? Kotangen itu sepertangen bukan? Saya masih ingat. Iya. Halo? Betul ya? Betul, Pak. Kalau kotangen itu sepertangen, oh ya betul ya. Berarti tangen 2 alfa itu kan akar 3. Berarti 2 alfa itu 60 derajat. Oh iya betul. Berarti alfanya 30 derajat. Karena 2 alfa itu 60 derajat, maka alfanya 30 derajat. Maka alfa itu sama dengan pi per 6, gitu ya. Ini sudah alfa, saya kira ini masih 2 alfa. Kok 2 alfa kok pi per 6? Ini sudah dibagi 2 ya. Jadi tadi caranya kalau Anda bingung mencari kotangen, jadikan dulu ini tangan, berarti kan sepernya. Jadi sepernya seper akar 3 kan akar 3 gitu ya. Jadi tangan 2 alfa sama dengan akar 3, maka 2 alfanya sama dengan 60. Kalau 2 alfa 60, maka alfanya sama dengan 30 derajat atau pi per 6. Nah, sudah ketemu sekarang, HK-nya adalah ini, pergeseran sumbunya adalah akar 3, minus akar 3 dan min 1, kemudian perputarannya adalah pi per 6. Nah, tinggal kita mencari persamaan umumnya, gitu ya. Menggunakan apa? Menggunakan rumus yang di belakang tadi, yang saya kasih tauin tadi. A double aksen plus C double aksen itu sama dengan A plus C. A double aksen min C double aksen sama dengan ini. Supaya kita bisa menemukan A dan C-nya, gitu ya. Atau sebenarnya Anda pakai ini juga nggak apa sih. Rumusnya banyak sih. Anda pakai ini juga boleh. Tapi ini kan panjang. Ini juga boleh. Ya. Itu untuk menentukan ini nanti. A double aksen ini berapa, ini. Kemudian C double aksen berapa. Kalau ini FHK ini mudah. Konstantanya berapa, tinggal nilai H dan K kita masukkan ke fungsi ini kan ya, fungsi yang itu tadi. Tinggal nilai H dan K yang kita temukan tadi, minus akar 3 dan minus berapa tadi, kita masukkan ke sini, menggantikan X dan Y-nya semua diganti dengan H dan K, kita akan dapatkan nilai konstannya. Nilai konstan yang di belakang ini. Ya. Ini sekarang masuk ke sini, dia menggunakan rumus yang ini. A double aksen plus C double aksen sama dengan A plus C. A plus C itu berarti 4 plus 2 sama dengan 6. Jadi kita peroleh A double aksen plus C double aksen sama dengan 6. Dan yang ini, dia pakai rumus yang ini, A min C cos 2 alfa dan 2B sin 2 alfa. Dengan memasukkan nilai A, C, dan B-nya, kemudian memasukkan nilai alfanya yang pi per 6 tadi, kita memperoleh A double aksen min C double aksen adalah 4 ini. Kalau A double aksen plus C double aksen itu 6, A double aksen min C double aksen itu 4, silahkan Anda pakai substitusi boleh, eliminasi boleh. Kita akan memperoleh ini, A double aksennya adalah 5, C double aksennya adalah 1. Atau Anda pakai intuisi itu ya, nggak perlu dicari gitu, tinggal dipikir itu, silahkan. Oh, nek ditambahkan 6, selisihnya 4. Gitu ya. Berarti yang lebih besar 5, yang lebih kecil 1. Yang lebih besar yang depan ini A, berarti A-nya A double aksennya 5, C double aksennya 1. Nah, kalau sudah ketemuan enak, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Maaf, tadi FHK-nya dicari tadi ya, FHK-nya dicari di sini tadi.
dan K Anda masukkan ke fungsi parabola, fungsi elipsnya tadi. Fungsi ini maksudnya. Nah, tadi fungsinya ini. Ini kan tinggal ngikuti persamaan yang diberikan di soal ini. Berarti sebenarnya sama halnya kita memasukkan nilai H dan K di persamaan ini, di fungsi ini. Nah, kita akan memperoleh nilainya ini, minus 25 ini. Ya, ini dengan memasukkan nilai hanya atau X yang ini kita ganti dengan H, yaitu kita ganti dengan minus akar 3. Terus Y yang di sini kita ganti dengan min 1. Kita akan memperoleh nilai min 25. Min 25 kan tadi masih di ruas kiri kan. Kalau kita pindah ke ruas kanan kan dia jadi sama dengan 25 ini. Nah, kalau ini kita bagi semua dengan 25, nah, kita akan memperoleh persamaan yang paling sederhana ini. Ini ya. Ini masih elips juga ya ini. Oke, masih elips ini. Jadi kita bagi 25 semua, kita peroleh ini X double A sin kuadrat per 5 plus Y double A sin kuadrat per 25 sama dengan 1. Ini kalau mau kita gambar, jadi yang awalnya kita punya sumbu koordinat X dan Y biasa ini, seperti ini. Kemudian, tadi pergeserannya adalah sejauh min akar 3, berarti berapa ya? Sekitar minus 1,7, kayaknya min 1, berarti 1,7, min 1. Berarti kalau 1 itu kita anggap segini, ini 1 segini, berarti 1,7 itu sebelum 2 ya, disinilah kira-kira. Berarti geser, miring, maaf. Gesernya kira-kira di sini, miring lagi. Di sini sulit. Inilah, anggaplah ini lurus lah ya, pokoknya ini. Ini sama di sini ya. Ini lamaan nanti kalau harus lurus beneran. Ini oleh translasi sumbu, ini H, K yang baru yaitu di minus akar 3, min 1 gitu ya. Jadi ini di minus akar 3, min 1. Terus rotasinya adalah sejauh pi per 6, jadi 30 derajat. 30 derajat itu miringnya sedikit lah, sepertiganya 90 kan. Jadi kira-kira begini. Ini sama ini. Nah, ini yang terakhir ini adalah X double aksen, Y double aksen. Baru kita bisa menggambarkan elipsnya tadi. Ini sama A kuadratnya ada di sumbu Y, berarti yang panjang di sumbu Y sejauh 5 kan, karena akar 25 itu 5. Terus ujung sumbu pendeknya di sumbu X sejauh akar 5. Akar 5 itu 2, sekian. Kalau kita gambar, ini 5 itu berarti panjang sekali ya. Kalau 1 itu segini, 5 itu berarti besar sekali gini. Kira-kira gini lah ya. Pak itu apa Pak? Ya, anggaplah ini elips gitu ya. Ini jadi puncaknya di sini ini adalah 5, kemudian ujung sumbu pendeknya ini di sini sama di sini. Ini sejauh akar 5 atau 2, sekian. Ini kalau digambar sebenarnya lebih besar lagi. Ini cuma ilustrasi saja ya. Kalau kita mau menggunakan apa namanya skala yang benar itu, satuannya benar itu, ini besar, lebih besar dari ini harusnya. Elipsnya, tapi ini untuk kira-kira aja biar Anda paham maksudnya. Sampai di sini, contoh yang kedua bisa dipahami nggak?